Mari kita berdoa sebelum kita mendengar sharing kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami undang Kau hadir dan beracara dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau sharing kebenaran firman yang sudah Kau taruh dalam hati hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengajar kami, menyingkapkan kami, berikan kami roh pengertian dan pewahyuan, agar kami bisa mengenal kebenaran firman dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman, dan kami mengalami pekerjaan firman atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Selamat malam, salam semuanya, saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Kita ambil di dalam kitab Amsal 10 ayat 11. Dalam Perjanjian Lama, kitab Amsal ya, pasal 10 ayat yang ke-11 ya. Amsal 10 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Amsal 10 ayat 11 itu paralel dengan Amsal 18 ayat 21 yang mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi hidup dan mati manusia itu tergantung dari apa yang dia katakan dalam kehidupan dia. Kalau manusia ingin melihat hari-hari yang baik dalam kehidupannya, dia harus memilih kehidupan berkat, bukan memilih kematian atau kutuk. Ya. Jadi setiap perkataan yang kita ucapkan itu sebenarnya ada buahnya. Ya. Baik perkataan yang baik maupun perkataan yang buruk. Ya. Perkataan yang baik karena keluar dari perbendaharaan hati yang penuh dengan kebenaran, firman. Ya. Jadi setiap perkataan kita yang mendatangkan sukacita, kesembuhan, pemulihan, ya, berkat, mengingkari kata-kata dengan orang, menasihati, memberikan penghiburan, memberikan semangat bagi orang lain, adalah perkataan-perkataan yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita menguatkan hati orang-orang yang penuh dengan kesesakan. Sudah ngasih Tuhan, di dalam Yesaya 50 ayat 4 dan 5 mengatakan bahwa berilah telinga dan lidah seorang murid. Ya. Mengapa Tuhan menaruh lidah di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid? Ya. Karena dengan lidah seorang murid, kita ini memberikan kata-kata ingkari. Dengan lidah seorang murid, kita ini memberikan kata-kata yang membangun. Dengan lidah seorang murid, kita ini memberikan kata-kata semangat. Dengan lidah seorang murid, kita ini memberkati banyak orang. Dengan lidah seorang murid, kita menguatkan orang-orang yang letih lesu, yang punya beban berat di dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi menjadi berkat bagi orang lain, selain kita memberkati dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, juga Tuhan pakai pipi lidah kita ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Karena lidah orang benar adalah sumber kehidupan, ya, maka lidah orang benar itu seperti perak pilihan, ya, yang akan mengembalakan banyak orang. Artinya bahwa lidah orang benar itu nilainya sungguh berharga dan mulia. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa lidah yang berpengetahuan ya, lebih berharga nilainya dibandingkan dengan emas dan permata apapun tidak dapat menyamainya. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita ini memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia atau kosong. Ya. Karena perkataan yang sia-sia dan kosong itu pun harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dalam setiap kita berkata-kata, harus kita merenungkan, apakah perkataan kita yang selama kita ucapkan satu hari ini, ada perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Ya. Atau ada perkataan-perkataan yang kosong, yang hampa, ya, atau menyakiti hati orang. Dan kita harus merenung bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus bertobat. Ya. Jadi ada kalanya ya
hal-hal di lingkungan kita atau hal yang di sekeliling kita ini membuat kita seringkali ya ada hal yang membuat kita tertekan untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi dari hati yang penuh dengan perbendaharaan firman, ya, saya percaya bahwa suatu kita merenungkan firman, firman itu tergores dalam hati kita, di dalam jiwa kita, sehingga banyak perbendaharaan perkataan firman yang tersimpan dalam hati kita, ya, sehingga kita memperkatakan hanya perkataan kehidupan dan berkat. Karena setiap perkataan yang negatif atau perkataan yang buruk atau perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang mengutuki atau perkataan yang menghujat, itu yang diinginkan oleh setan untuk kita perkatakan. Ya. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan tadi di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakan akan makan buahnya. Ya. Setan mau bahwa setiap perkataan kita ini perkataan negatif. Ya. Setan mau bahwa perkataan kita perkataan yang tidak membangun. Ya. Karena setiap perkataan yang tidak membangun, perkataan yang negatif, perkataan yang sia-sia, perkataan yang kosong, perkataan yang bahkan menghujat sekalipun, itu mendatangkan kutuk. Bukan mendatangkan berkat, tapi mendatangkan kematian, bukan mendatangkan kehidupan. Ya. Jadi hidup ini adalah suatu pilihan. Ya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan satu pilihan. Ya. Apakah kita memilih kehidupan atau kematian? Apakah kita memilih berkat atau kutuk? Apakah kita memilih membangun atau menjatuhkan? Apakah kita memilih untuk mengingkari banyak orang, menasihati banyak orang, atau perkataan kita perkataan yang pedas yang membuat orang sakit hati? Jadi saudara yang kasih Tuhan, hidup selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, pilihlah kehidupan, ya. Pilihlah berkat, pilihlah sukacita itu, pilihlah kebahagiaan itu, pilihlah berkat itu, pilihlah kata-kata yang memberkati, bukan perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, bukan apa yang masuk dalam hati kita, bukan apa yang masuk dalam mulut kita ini yang menajiskan hidup kita, tetapi perkataan-perkataan atau hal-hal yang keluar dari mulut kita ini yang bisa membuat kita najis. Yaitu perkataan-perkataan yang tidak membangun tadi. Itu perkataan-perkataan yang menghujat, perkataan-perkataan yang tidak memberkati, perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang hampa, bahkan perkataan yang kotor. Ya, jangan ada lagi dalam kehidupan kita. Karena kita inilah ciptaan baru, manusia baru yang telah dimerdekakan dan dimeteraikan oleh Kristus, oleh darahnya kita ini ditebus oleh darah Yesus. Saudara kasih Tuhan, ya, Amsal 15 ayat 4 mengatakan bahwa lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Ya. Jadi perkataan yang lemah lembut itu bukan berarti perkataan yang bertele-tele atau perkataan yang tidak tegas. Tapi perkataan lemah lembut adalah perkataan yang memberkati, ya. Perkataan yang menguatkan, perkataan yang meneguhkan, ya. Perkataan yang menyembuhkan. Ya. Mulut orang benar itu menyembuhkan banyak orang. Kenapa? Dengan perkataan kita memberkati banyak orang. Dengan perkataan kita mengingkari banyak orang. Dengan perkataan kita memberikan semangat bagi orang yang patah semangat. Ya. Sudah ngasih Tuhan, lidah kita ini menjadi kehidupan. Kalau lidah kita ini dikekang oleh Roh Allah. Ya. Mengapa Roh Kudus ya membaptis kehidupan kita ini dan lidah kita ini yang berkata-kata dengan bahasa lidah. Ya. Karena dengan lidah itu kita memberkati, ya. Sewaktu kita memiliki karunia Roh Kudus, ya, dan lidah kita ini dipenuhi oleh Roh Allah, lidah kita ini ibaratnya seperti dikekang, ya, sehingga setiap ada kekangan di dalam mulut kita, ada yang mengingatkan kita, ada yang menyadarkan kita, yaitu Roh Allah dalam kehidupan kita, ya. Suatu kita berkata-kata dengan bahasa Roh, ya, lidah kita ini dikekang oleh Roh Allah, ya, untuk kita memperkatakan hal yang baik, perkataan yang membangun. Karena Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita ini memberkati kehidupan kita, menolong kita, ya, mengajar kita, memberikan kita tuntunan, arahan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Saudara kasih Tuhan, lidah curang melukai hati. Ya. Artinya perkataan-perkataan kita ini pedas, perkataan-perkataan yang tajam, ya, seperti pedang, ya, seperti anak panah yang masuk dalam hati. Ya.
Jadi setiap perkataan kita ini senantiasa harus memberkati. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi kehidupan, jadi berkat kehidupan bagi banyak orang, bukan menjadi kematian bagi banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan, penting sekali kita belajar ya untuk menjadi berkat dengan menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang melalui lidah kita. Matius 5:5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Ada janji Tuhan di sini bahwa ada upah ya yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang lemah lembut ya, lidahnya akan mewarisi bumi ya. Bumi artinya bicara tentang tanah perjanjian ya. Suatu orang-orang diberkati dengan lidah lemah lembut akan memiliki bumi, memiliki tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan janjikan ya. Sudah kasih Tuhan, dalam Yosua 1 ayat 3 mengatakan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, bahwa setiap tanah ya, dimanapun kita injak dengan telapak kaki kita, itulah tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita melangkah bukan karena kemauan kita melangkah bukan karena keinginan kita, tapi Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah orang percaya. Langkah-langkah orang benar yang Tuhan sudah tuntun hari demi hari. Bukan secara kebetulan dimanapun kita ditempatkan. Itulah tuntunan Tuhan yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita. Karena di mana Tuhan utus kita, disitulah kita menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, ada berapa hal yang bisa kita belajar. Bagaimana kita mendapatkan rahasia kunci kerajaan Allah ya, untuk kita menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita bisa mengalami berkat Tuhan, menjadi berkat dengan perkataan kita sebagai lidah menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Ya, ada berapa hal yang kita bisa belajar dan kita renungkan, untuk kita renungkan dengan sungguh-sungguh perkataan firman Tuhan ini, untuk kita belajar memahami kehendak dan rencana Tuhan melalui perkataan firman. Ya. Ada berapa kunci rahasia kerajaan Allah yang Tuhan singkapkan melalui hidup saya. Ada berapa hal yang kita bisa belajar dan kita bisa menjadikan rema buat kehidupan kita, untuk kita menjadi berkat, menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Yang pertama, kunci yang pertama adalah takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya saja. Ya. Mazmur 33 ayat 18 mengatakan demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, ya, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Ya. Kasih setia Tuhan senantiasa baru setiap pagi, ya. Makanya kenapa Tuhan mengajar kita untuk bangun pagi, ya. Karena di bangun pagi itulah kita menghadap Tuhan, membawa seluruh persembahan korban syukur kita di hadapan Tuhan, ya, dan kita menghadap Bapa, mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, ya. Karena firman Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu dan akal budimu. Ya. Suatu kita bangun pagi, kita berharap akan kasihnya Tuhan, ya. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita untuk menemukan Dia, ya, menemukan firman-Nya, menemukan kehendaknya dan rencananya, ya, kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Dan setiap pagi kita mengatur persembahan di hadapan Tuhan, yaitu kita memberikan korban syukur di hadapan Bapa, ya, sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Roma 12 mengatakan demikian. Saudara kasih Tuhan, ya, mencari Tuhan, ya, dengan segenap hati, ya, untuk mendapatkan kasih setia dan rahmat Tuhan. Karena dikatakan di Ratapan 3:22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ya. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Ya. Tuhan itu setia dengan janji firman-Nya. Meskipun kadang-kadang kita ini nggak setia. Ya. Kadang-kadang kita melenceng. Tapi Tuhan tetap setia dengan perkataan firman-Nya. Ya. Kita harus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Yesus itu setia, ya. Yesus itu lemah lembut, dan kita belajar dari pribadi Yesus sendiri. Saudara kasih Tuhan, rahmat dan kemurahan Tuhan, ya, senantiasa baru setiap pagi. Makanya setiap pagi kita mencari Tuhan,
untuk mendapatkan rahmat dan kemurahan dari Tuhan. Untuk kita bisa berjalan hari ini, kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara kasih Tuhan, hidup tanpa Tuhan itu akan binasa. Maka kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, kita terhubung dengan koneksi surga. Kita terhubung dengan perantara kita, yaitu Roh Kudus, yang menolong kita, mengajar kita segala sesuatu tentang kebenaran firman. Ya. Saudara kasih Tuhan, penting sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya saja. Ya. Karena dengan kita berharap kasih setia Tuhan, pengharapan kita tidak akan pernah putus kepada Tuhan saja sumber kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 6 dan 7 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon, ya, analoginya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak takut akan tahun kering. Ya, saudara kasih Tuhan, guncangan apapun, badai persoalan apapun, ya, pandemi apapun yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, yang saat ini kita melanda dunia ini, tidak perlu kita takutkan, ya. Karena kita sebagai orang-orang percaya mempunyai iman dan keyakinan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhanlah sumber pengharapan kita. Ya, mungkin secara dunia medis kita tidak mengenal banyak tentang COVID, tapi kita sebagai orang percaya hanya berharap pada Tuhan, sumber penghidupan, sumber pertolongan, dan sumber anugerah dalam kehidupan kita. Penting sekali kita mencari Tuhan setiap pagi, ya, supaya kita mendapatkan kemurahan Tuhan untuk kita bisa berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Kunci yang kedua adalah mencari Tuhan setiap waktu. Ya. Mazmur 34 ayat 11 mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kebaikan yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita tak pernah habis-habisnya. Rahmatnya senantiasa baru. Kalau kita bisa menghitung kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan syukur dan nikmat kepada Tuhan. Ya. Contohnya, ya, kita diberkati kesehatan itu sudah sesuatu yang luar biasa. Ya. Banyak orang mengalami sakit, banyak orang mengeluh, ya, karena sakit dan penderitaan yang dialami. Kalau sampai hari ini kita diberkati kesehatan, perlindungan Tuhan terhadap segala tulah dan sakit sampar tidak mendekat dalam tubuh kita, sehingga kita diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan dari segala kecelakaan dan malapetaka, itu karena kemurahan Tuhan. Dan kita bisa senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak hal, ya, yang bisa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Memang Tuhan mengajarkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, nggak mudah sudah mengucap syukur dalam segala hal. Ya, suatu kita sakit, masihkah kita bisa bersyukur pada Tuhan? Ya, waktu kondisi kita terjepit, ya, apakah kita masih bisa mengucap syukur pada Tuhan? Waktu kita masih mempunyai pergumulan, persoalan, badai kehidupan, bahkan harus melewati lembah kekelaman, ya. Mungkin ada saudara kita atau kerabat kita, keluarga kita, bahkan anak yang kita kasih atau keluarga kita yang kita sayangi, ya, dipanggil Tuhan, itulah ujian yang harus kita lewati, saudara. Ya, ujian itu baik buat kehidupan kita, karena suatu kita lewat ujian itu, Tuhan naik promosi kita level iman berikutnya. Saudara ngasih Tuhan, mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan suatu pun yang baik. Kalau kita bisa menghitung kebaikan Tuhan, setiap waktu kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan, orang itu akan senantiasa khawatir dan mengeluh kepada Tuhan. Senantiasa bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang bisa menikmati kebaikan Tuhan, senantiasa mengucap syukur. Ya. Apapun yang terjadi, bisa mengucap syukur. Karena menikmati semua keindahan dan kebaikan Tuhan. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Itu Alkitab katakan.
karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Ya. Saudara kasih Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi untuk hari esok. Kita hanya bisa menjalani hari demi hari. Ya. Kita tidak tahu prediksi apa yang terjadi hari esok. Tapi suatu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Berjalan artinya kita pagi mencari wajah Tuhan. Ya, sebelum kita bekerja, beraktivitas, ya, kita minta penyertaan Tuhan. Malam hari sebelum tidur kita mengucap syukur bahwa hari yang sudah kita lalui ini kita bisa lewati. Karena Tuhan menyertai hidup kita sebagai orang percaya. Kunci yang ketiga adalah rendah hati, saudara. Ya. Mazmur 37:11 mengatakan, tetapi orang yang rendah hati akan memiliki negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya. Berkat selalu mengalir dari atas, ya, dari kepala ke janggut ke jubah harum. Ya. Demikian juga air selalu mengalir dari gunung, lalu ke pantai, ke laut. Ya. Tempat yang paling rendah akan mendapat air yang banyak dibandingkan tempat yang tinggi. Ya. Kalau saudara lihat analoginya secara sederhana, air itu mengalir dari gunung, ya, sumbernya turun ke bawah sampai ke sungai, muara sungai, sampai ke laut. Dan tempat yang paling rendah laut itu, saudara, ya, mendapatkan air yang banyak. Ya. Jadi intinya ketika kita belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus rendah hati, hidup kita ini akan mengalami semua kebaikan dan berkat Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan membenci orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi Tuhan mengasihi orang rendah hati. Ya. Orang yang mencari Tuhan, berarti dia membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita ini tidak bisa apa-apa. Kekuatan kita ini terbatas. Kemampuan kita ini terbatas. Bahkan kekayaan pun juga terbatas. Semuanya terbatas. Ya. Tetapi dengan Tuhan, ya, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang ajaib. Karena pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan yang mengerjakan. Kita hanya melakukan bagian kita. Tuhan yang berkarya melalui hidup kita sebagai orang percaya. Kunci yang keempat adalah doa dan puasa. Ya. Sebagai orang percaya, kita juga puasa. Kita juga doa. Karena doa dan puasa itu satu paket biasanya, ya. Daniel 10:11 mengatakan, firman Tuhan demikian. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab aku sekarang diutus kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab aku sekarang diutus kepadamu. Karena hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ya. Saudara kasih Tuhan, Daniel adalah salah satu contoh anak muda, ya, keturunan sida-sida, ya, dari Israel di tanah Babilonia, ya, yang dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menjadi penasihat raja. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan itu senantiasa datang kepada Daniel. Ya, kalau kita lihat kisah tentang Daniel, Daniel itu selalu berdoa 3 kali sehari menghadap Tuhan ke arah Yerusalem. Ya, karena di Yerusalem sebelum pembuangan ada bait Tuhan, di mana bait Tuhan dibangun di Yerusalem. Saudara kasih Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan setiap hari. Matius 4:4 mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kita butuh firman setiap hari. Itu makanan rohani kita. Menyegarkan jiwa kita. Memberikan kesembuhan untuk tulang-tulang kita. Supaya kita kuat di dalam kuasa Tuhan. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan itu tuntunan hidup orang percaya. Jadi firman itulah kehidupan yang memberikan kekuatan buat kehidupan orang percaya. Yang terakhir, kunci terakhir adalah taat dan setia. Ya. Mendengar suara Tuhan. Ya. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2, jika engkau baik-baik mendengar suaraku, suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepada. Saudara kasih Tuhan, penting kita belajar untuk taat dan setia. Tuhan mau mengajar kita untuk selalu taat dan setia. Ya. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Kita mungkin sudah sering dengar firman Tuhan itu. Ya. Jikalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Ya. Setia dalam segala perkara.
apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, ya, semua Tuhan mengerjakan. Tuhan baik dan Tuhan selalu berbuat baik buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, apapun terjadi dalam kehidupan kita ini adalah ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita mengalaminya, ya, supaya kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan yang sungguh ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, jadi hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa mengemakan akan memakan buahnya. Jadi mulut kita ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Ya. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan yang akan memberkati, menguatkan, meneguhkan, dan memberkati banyak jiwa-jiwa. Apapun yang terjadi di kehidupan saudara, ya, jadilah berkat dengan apa yang Tuhan percayakan di kehidupan saudara dan saya, baik lewat perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, ya, dan terutama melalui perkataan kita memberkati dan membangun banyak jiwa-jiwa. Ya, dengan perkataan firman yang Tuhan sudah tahu dalam mulut kita ini, Tuhan mau kita menjadi berkat untuk memberkati bagi banyak orang, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan orang-orang yang letih lesu, yang punya beban berat, mengalami kelegaan dan pemulihan. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita dipakai Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom alaikum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Tuhan untuk menerapkan dalam hati kita. Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Kami berdoa Tuhan, Engkau roh yang tidak terbatas, yang bekerja secara ajaib, secara supranatural. Tuhan, firman yang sudah ditaburkan, Roh Kudus Engkau menerapkan hati kami, agar firman-Mu termeterai dalam hati kami, bisa bertanam, bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan kami jadi alat-Mu untuk menjadi penyambung lidah-Mu, untuk menguatkan orang-orang yang lesu, yang punya beban berat, karena pipi lidah kami adalah pohon kehidupan, akan menjadi sumber kehidupan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kuduskan lidah kami, kuduskan hidup kami untuk memuliakan Tuhan dengan perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, meneguhkan, dan menjadi selalu berkat dan menjadi penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati firman-Mu, dimeteraikan firman-Mu oleh kuasa darah perjanjian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan mengucap syukur. Amin.